Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Nondistio ini untuk belajar tentang bagaimana cara mengolah data. Nah, dalam pengolahan data statistik, kemarin kita sudah belajar tentang regresi linear berganda. Yang namanya regresi ini artinya adalah untuk menguji pengaruh antara variabel independen ke variabel dependen. Nah, untuk uji pengaruh ini ternyata ada macam-macam nih teman-teman. Kalau misalkan mau belajar hal yang lebih dalam gitu, biar misalkan skripsinya atau tesisnya itu menjadi lebih bagus modelnya sehingga memberikan dampak yaitu penilaian yang lebih tinggi gitu, biasanya bentuk penelitiannya nggak cuma kayak gini gitu, kayak kalau ini kan uji pengaruhnya simple ya, sangat sederhana, hanya ada variabel independen yaitu brand awareness dan brand association, ini juga adalah variabel independen, serta ada namanya perceived quality, ini adalah variabel dependennya. Nah, saya ingin mengenalkan model-model baru yang mungkin nanti akan teman-teman dapat gunakan ketika teman-teman menyusun skripsi atau menyusun tesis teman-teman gitu, agar penelitian yang dilakukan itu jauh lebih bagus, modelnya lebih beragam, sehingga ini akan menjadi nilai plus buat teman-teman kalau menerapkan model yang seperti ini. Nah, salah satu model yang saya perkenalkan ini adalah model mediasi dan model moderasi. Yang pertama saya pengen bahas hari ini itu berkaitan dengan uji mediasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud uji mediasi ini? Sebenarnya ini juga adalah bagian dari uji pengaruh. Kenapa disebut sebagai model uji mediasi? Karena di dalam model penelitian ini kan sebutannya sebagai model penelitian, itu terdapat satu variabel yang letaknya di tengah ini, ya kan? Yang mana variabel yang di tengah ini disebut sebagai variabel mediasi atau variabel intervening. Jadi mediasi itu kalau misalkan bahasa Indonesianya kan sebagai penjembatan gitu ya. Jadi variabel yang berada di tengah ini adalah variabel yang menjembatani antara variabel independen terhadap variabel dependen. Gitu. Jadi di sini nanti akan ada 3 jenis variabel. Variabel yang pertama yang di sebelah sini ini sosial media dan brand awareness. Ini disebut sebagai variabel independen. Yang di tengah ini disebut sebagai variabel mediasi, dan yang terakhir di sebelah sini itu disebut sebagai variabel dependen. Variabel mediasi ini adalah variabel yang dia dipengaruhi oleh variabel independen, ya, saya ulang. Dia dipengaruhi oleh variabel independen dan namun dia juga mempengaruhi variabel dependen. Ya, ini disebut sebagai variabel mediasi. Dia dipengaruhi dan mempengaruhi. Berbeda kan kalau ini nggak ada variabel mediasinya. Nah, kalau pengen penelitiannya jauh lebih baik gitu, nilainya lebih tinggi, mungkin bisa menerapkan ini gitu, pakai model pengujian mediasi. Atau yang kedua, pakai model uji moderasi. Kalau uji moderasi ini juga merupakan uji pengaruh, namun di sini variabel gambarnya seperti ini. Kalau tadi kan ini menjembatani gini ya. Kalau ini berbeda. Kenapa kok gambarnya seperti ini, tegak lurus? Ini artinya variabel moderasi ini ya dia tidak mempengaruhi independen, juga tidak mempengaruhi dependen. Yang dipengaruhi itu adalah hubungannya atau kuat lemah pengaruhnya yang ada di sini, yang ada di intinya itu ya kuat lemah pengaruhnya antara kedua variabel ini. Jadi dia tidak mempengaruhi independen, dia tidak mempengaruhi dependen, tapi dia mempengaruhi kekuatan pengaruhnya. Berbeda dengan ini, kalau variabel mediasi itu dipengaruhi oleh independen dan mempengaruhi dependen. Kalau ini dia mempengaruhi kekuatannya, atau dia dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh.
Misalnya di sini, perceived organizational support itu berpengaruh terhadap job engagement. Berpengaruhnya misalnya positif gitu. Maka dengan adanya variabel moderasi, berarti begini hipotesisnya. Perceived organizational support dimoderasi oleh organizational justice terhadap job engagement, atau organizational justice memoderasi pengaruh perceived organizational support terhadap job engagement. Berbeda dengan ini, kalau ini hipotesisnya nanti ada banyak. Social media influencer, hipotesis pertama. Social media influencer berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua, brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan keputusan pembelian berpengaruh terhadap getok tular virtual. Gitu. Jadi kalau ini ada 3 bentuknya seperti itu, beda dengan ini. Kalau ini hipotesisnya ada 2. Yang pertama POS terhadap job engagement, yang kedua adalah organizational justice memoderasi pengaruh antara POS terhadap job engagement. Jadi ini dia memperkuat dan memperlemah gitu. Nah, untuk melakukan uji mediasi ataupun uji moderasi, nanti kita akan menggunakan software yang berbeda, yaitu Smart PLS gitu. Kalau teman-teman nanya, bisa nggak Bu kalau pakai IBM SPSS? Bisa. Pakai SPSS juga bisa, tapi menurut saya dengan menggunakan Smart PLS ini proses pengolahan data itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel. Sehingga kalau untuk uji model yang seperti ini saya lebih suka untuk mengolahnya dengan menggunakan Smart PLS. Nah, untuk mengolah dengan Smart PLS, teman-teman juga harus menyiapkan data yang sudah diolah. Untuk data yang sudah diolah itu masih sama nih dengan caranya pas waktu kita mengolah dengan IBM SPSS. Jadi yang pertama, semua indikator itu harus di-coding. Misalnya ini kan saya variabelnya ada 3. Ini saya kasih tanda ya. Ini variabel pertama saya, ini variabel kedua saya, ini variabel ketiga, ini variabel keempat, nah ini adalah variabelnya. Tapi sebenarnya nanti saya ada 5 variabel. Nanti coba saya bantu untuk olahin yang mau saya praktekkan hari ini. Nah, kalau nanti seperti ini, teman-teman harus di-coding. TC1, TC2, TC3 sampai dengan TC5 ini dia adalah indikator gitu dari variabel. Jadi kan variabel diukur oleh indikator, dan ingat untuk membuat indikator atau pernyataan-pernyataan itu tidak boleh dibuat sendiri, tidak boleh dikembangkan sendiri, tapi harus mengadopsi dari penelitian terdahulu gitu. Jadi teman-teman gak usah ribet, langsung aja adopsi dari penelitian terdahulu. Nah, kalau sudah, bedanya dengan IBM SPSS adalah teman-teman harus menyimpannya. Kan datanya ini kan biasanya kalau teman-teman habis download karena pakainya survei online, itu kan biasanya mengolahnya dengan tetap pakai Excel kayak gini. Nah, kalau menggunakan Smart PLS, hasil downloadannya yang berupa Excel ini harus diubah dalam bentuk CSV, delimited. Caranya gimana Bu ngubahnya menjadi CSV, delimited? Dari data Excelmu, klik File, Save As, terus teman-teman pilih nanti di folder apa. Saya misalkan pakai penelitian 2020. Nah, pada Save As Type
ini kan ada Excel workbook. Nah, ini teman-teman diganti menjadi ini CSV, delimited gitu. Kalau Smart PLS ngolahnya filenya harus dalam bentuk CSV, delimited. Kalau nggak pakai itu nggak bisa untuk diolah. Jadi pastikan untuk disimpan dalam bentuk CSV, delimited, lalu ketik save. Karena punya saya udah saya save, ini tidak saya save ya. Saya hanya memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, gimana nanti caranya setelah di-save? Oke, kalau udah di-save, sudah, biarkan saja. Lanjut kita buka Smart PLS-nya. Jadi ini Smart PLS, teman-teman buka di masing-masing. Ini gratis ya teman-teman. Kalau misalkan mau menginstal program ini gratis untuk student. Namun hanya terbatas, respondennya itu maksimal hanya 100. Jadi kalau misalkan teman-teman punya responden lebih dari 100 itu tidak bisa digunakan si Smart PLS ini. Maksimal dia hanya 100 saja. Tapi kalau teman-teman beli license, misalnya bayar gitu ya untuk 1 tahun gitu, nanti dia unlimited untuk jumlah respondennya. Nah, nanti akan tampak seperti ini kalau sudah dibuka. Di sini ada kolom kosong, di sini juga. Nah, bagaimana langkah untuk memulainya? Yang pertama adalah klik new project atau ketik project baru. Kalau di tempat saya pakai bahasa Inggris, new project. Nah, ini kita tulis. Misalnya ini saya ketik praktek statistik karena saya lagi ngajar statistik. Praktek statistik. Setelah itu, klik OK. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini karena tadi saya sudah menginput praktek statistik. Ada kata praktek statistik, terus di sini ada double klik to import data, dan di sini ada gambar bentuk diagram tulisannya praktek statistik. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat project, kita harus mengimpor data tadi yang dalam bentuk CSV, delimited tadi. Kita harus ambil untuk kita taruh ke sini. Caranya seperti apa? Caranya adalah klik double atau klik 2 kali pada ini. Tombol yang ada tulisan double click to import data. Ini maksudnya adalah klik 2 kali untuk melakukan import data. Jadi kita klik 2 kali. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mencari tadi di mana nyimpen filenya. Kalau saya tadi nyimpen filenya adalah di penelitian 2020. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal memasukkan. Ini misalnya saya job crafting fix karena harus datanya CSV ya atau teks ya. Kalau sudah kita pilih, tadi kan ini sudah saya pilih ya, saya ketik ini. Nanti selanjutnya kita klik open. Klik open akan keluar seperti ini. Import data file, importing file job crafting, name job crafting fix. Saya klik OK. Nah, kalau sudah, nah ini dia. Dia akan menampilkan hal yang seperti ini. Kalau berjalan dengan baik, tanda pertamanya adalah dia harus mengeluarkan hal yang seperti ini. Ada nomor, ada missing, ada min, median gitu ya. Nilai min, nilai maksimal, standar deviasi, excess kurtosis, skewness. Ini dia akan keluar semuanya. Ini tanda berarti sudah jalan data yang akan kita olah. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, gimana Bu langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita kembali. Tadi kan kita ini ke praktek statistik ya. Kita klik yang ada gambar diagramnya, yang ada warna biru sama oranye ini loh, di atasnya hijau. Ini kita klik.
Kita klik 2 kali. Nah, nanti kalau sudah kita klik, di bawah ini ada indikator-indikator penelitian kita. Ya. Ini di bawah sini ada semua indikator penelitian kita dan di sini akan ada kolom kosongnya. Di sini ada kolom kosongnya. Lalu gimana caranya? Nah, di sini di dalam Smart PLS ini kita hanya harus menggambar. Bagaimana cara menggambarnya? Untuk melakukan penggambaran, kita harus menggunakan tools atau tombol-tombol yang ada di atas ini. Ada select, ada latent variable, ada connect, ada quadratic effect, moderating effect, comment, dan calculate. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat gambar variabel. Untuk membuat gambar variabel, teman-teman klik latent variabel ini. Bentuk gambar yang warna biru. Ini adalah untuk menggambar variabel. Kita klik. Nah, kalau sudah keklik, bentuknya tanda ininya sudah aktif. Di sini digambarkan dengan ada tanda segi 4. Berarti yang ini yang aktif adalah bagian latent variabelnya. Lalu kita gambarkan. Nah, kalau saya di sini variabelnya saya punya independennya 3, mediasinya 1, dependennya 1. Maka saya harus menggambar seperti ini. Ini tinggal 1 kali ketik aja. Nah, dia akan muncul 1 lingkaran. 2, 3, 4, 5. 3 ini adalah variabel independen. 1 variabel laten 4 ini adalah mediasi dan ini adalah variabel dependen. Nah, kalau sudah seperti ini, kok nggak rapi Bu? Biarin aja, biarin kalau nggak rapi. Masih nanti, kita harus membenarkannya nanti. Nah, biar ini nggak keklik-klik, nanti kalau misalkan ini, waduh keklik, gimana cara mengembalikannya? Ini, undo last change. Nah, kalau di undo dia akan hilang. Nah, biar nggak takut keklik, teman-teman harus menonaktifkan tombol pembuatan variabel ini dengan mengeklik select. Jadi kalau udah diklik select, ini semuanya udah netral, udah nggak bisa. Tapi dengan menekan tombol select ini, teman-teman malah bisa merapikan. Nah, nih, jadi dirapikan biar lurus, biar cantik. Kita rapikan. Ini. Nah, kalau sudah kita gambar nih, gimana Bu cara memasukkan indikatornya ini ke sini gitu. Nah, caranya gini. Kita klik terus di drag. Kita geser. Kalau saya sukanya langsung aja. Kalau nggak bisa, teman-teman bisa satu-satu. Gimana caranya biar jadi satu? Ini biasanya saya tekan shift terus page down ke bawah, langsung saya masukkan ke sini. Nah, begitu caranya. Lanjut, yang CC1 saya juga akan masukkan di sini digambar. Lalu RC. Ya, saya masukkan ke sini. Pastikan di antara indikator ini tidak ada yang saling bertubrukan atau saling tumpang tindih. Nah, ini JE ini adalah variabel mediasi saya. Maka saya harus memasukkan ke yang bagian tengah. Dan yang terakhir di sini yang MW saya masukkan di sini ya. Semuanya sudah saya masukkan ya indikatornya. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghubungkan. Nah, sebelum menghubungkan kita kasih nama dulu nih. Jangan ditulis laten variabel 1, laten variabel 2 gitu. Nanti kalau tulisannya seperti itu kayaknya nanti takutnya bingung.
Maka kita klik di sini, jangan lupa ini di select ya, kliknya di bagian select biar bisa dipindah-pindah. Kalau nanti bentuknya bukan select nggak akan bisa. Klik kanan ya. Saya ulang, kita pilih variabelnya, lalu klik kanan, klik ketik rename. Nah, kita ganti ini TC, task crafting. Ini adalah variabel independen saya. Oh iya, saya lupa. Kalau kita menggunakan Smart PLS ini, variabel independen itu tidak lagi disebut sebagai variabel independen, tapi disebut sebagai variabel exogenous. Sedangkan variabel independen yang sebelah sini atau Y itu disebut sebagai variabel endogenus. Jadi kita ngomongnya sekarang eksogen dan endogen. Yang tengah ini adalah variabel mediasi atau variabel intervening. Lalu kita kasih nama ya, variabel eksogen yang kedua. Kita kasih nama. Ini itu apa coba lupa saya. CC, cognitive crafting. Lalu yang terakhir ini ada relational crafting. Ini juga kita ganti nama, kita klik kanan, rename, job engagement. Sebelah sini juga kita ganti variabelnya meaningfulness of work. Baik, kita sudah semuanya, sudah kita rename. Langkah selanjutnya kita kasih arah hubungan. Caranya gimana Bu memberikan arah hubungan? Di sini ada select, di sini ada latent variable. Nah ini ada kata connect. Gitu. Kalau saya pakai bahasa Inggris ya, nanti silahkan disesuaikan kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Klik connect, lalu kita hubungkan. Di sini task crafting, kita tinggal tarik garis ke job engagement. Cognitive crafting kita arahkan ke job engagement. Relational crafting kita arahkan ke job engagement, lalu job engagement kita arahkan ke meaningfulness of work. Nah, ketika semuanya sudah terhubung, maka yang tanda merah tadi akan berubah warna menjadi warna biru. Gitu ya. Jadi ini warnanya udah jadi biru semua. Nah, jangan lupa setelah kita klik tombol connect, kita kembalikan lagi, klik select. Intinya adalah biar nggak kepencet-pencet gitu, dan biar baik. Nah, ini rasanya kayaknya ganggu ya menurut saya kalau gambarnya seperti ini di sebelah sini. Bisa nggak Bu saya ganti gitu arahnya, biar ini nggak di sini tapi di samping sini. Bisa banget. Caranya adalah klik variabelnya, lalu di sebelah samping sini, ini ada align indicator to top, itu kalau kalian pengen bentuknya kayak gini. Kalau kayak gini, ini kayak tadi, ini kalau di bawah, mau dikebawain, ini kalau ditaruh samping. Nah, jadi ini intinya cuman gambar-gambar aja. Nah, yang di sini, kalau kamu rasa, ih kok kayaknya ganggu ya Bu, banyak banget, ini bisa disembunyikan, hide indicator. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau saya nggak usah lah, nanti dulu disembunyikannya. Kalau sekarang saya mau ditunjukkan dulu aja karena nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan indikator-indikator ini. Nah, kalau sudah bentuknya sudah seperti ini, kita tinggal klik untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Ingat, sebelum melakukan uji hipotesis apapun itu, kita harus melakukan uji instrumen atau pengolahan data, karena uji instrumen ini adalah hal yang paling penting untuk memastikan bahwa pernyataan-pernyataan penelitian teman-teman yang ada di dalam kuesioner itu hanya yang terpilih, yang valid, yang reliable, yang digunakan untuk
diolah gitu, yang bisa digunakan untuk diolah. Kalau yang selain itu nggak bisa dilakukan. Maka kayak gitu ya, harus dilakukan terlebih dahulu uji instrumen. Nah, untuk melakukan uji instrumen itu, kita klik calculate, tombol yang paling kanan. Nah, di sini ada pilihan PLS algorithm. Kita klik PLS algorithmnya. Nah, kalau sudah, ini cuekin aja. Yang di samping ini pokoknya cuekin aja. Langsung teman-teman klik Start Calculation. Ketika di Start Calculation, ini biarin sampai dia finish. Nanti kalau udah finish, akan muncul hal yang seperti ini. Nah, kalau udah muncul hal kayak gini, kita tinggal melakukan pengecekan untuk uji instrumen. Nah, sekalian saya tuliskan uji instrumen. Untuk melakukan uji instrumen tetap ada namanya, nggak mau ya. Ya. Uji instrumen ini ada dua, namanya uji validitas, sama masih kayak di SBM SPSS. Ada uji validitas dan ada namanya uji reliabilitas. Untuk uji validitas ini dia dibagi menjadi dua. Ada namanya convergent validity dan ada namanya average variance extracted atau AVE. Uji validitas itu ada dua. Sorry ya, saya ulang. Yang pertama adalah convergent validity, yang kedua adalah discriminant validity. Nah, convergent validity ini dia dibagi dua. Yang pertama adalah AVE tadi, average variance extracted. Sama yang kedua itu adalah outer loading. Sedangkan discriminant validity ini ada dua pakainya, Fornell-Larker criterion dan cross loading. Ini apakah harus dipenuhi semua, Bu? Kalau bisa dipenuhi semua, bagus. Tapi kalau misalkan mau pakai yang convergent validity aja, menurut saya itu udah cukup, nggak apa-apa gitu. Kalau mau pakai convergent validity aja. Nah, untuk uji reliabilitas ini juga ada dua. Yang pertama adalah Cronbach alpha, menggunakan Cronbach alpha indikatornya, atau yang kedua pakai composite reliability gitu, pakainya ini composite reliability. Nah, ini ya saya ulang, harus memastikan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu menggunakan dua, bisa menggunakan convergent validity atau bisa menggunakan discriminant validity. Kalau menggunakan convergent validity, nanti kita gunakan AVE sama outer loading.
Kalau menggunakan discriminant validity, menggunakan Fornell-Laker criterion dan cross-loading. Nah, boleh dipakai salah satu, boleh konvergen aja, boleh diskriminan aja, tapi kalau mau pakai dua-duanya, ini jauh lebih bagus, lebih robust. Sedangkan untuk uji reliabilitas, kita akan menggunakan Cromba Alpha dan Composite Reliability. Aduh Bu, kok istilahnya banyak banget dan susah banget, gimana cara ngelihatnya itu gitu. Misalnya kayak gitu ya. Gimana ini cara ngelihatnya? Oke, kita kembali lagi ke sini. Untuk melihat convergent validity, tadi kan saya bilangnya ada outer loading. Kalau di sini enaknya adalah teman-teman tinggal ngeklik di sini di bagian final result and quality kriteria ini udah langsung ketahuan hasilnya. Aku mau lihat outer loadingnya. Nah, ini dia udah langsung ketahuan hasilnya. Di antara cognitive crafting ini ternyata indikator yang ketiga ini yang jelek dan harus di drop atau dibuang karena udah langsung dikasih tanda merah. Kalau yang hijau ini artinya tandanya lolos. Kalau yang merah ini berarti tandanya dia harus dihapus. JE ternyata banyak sekali yang merah, malah lebih banyak yang merah dibandingin yang hijau. Jadi bayangkan teman-teman, jangan sampai yang namanya, saya ulang lagi ya, yang ini materi kemarin udah sempat saya singgung, kalau nanti teman-teman membuat kuesioner, terus mengadopsi penelitian terdahulu untuk pertanyaan penelitiannya di dalam kuesioner, jangan hanya 3 indikatornya. Ini saya pakai indikator sampai 17 aja, yang dihapus banyak banget, yang JE ini lihat. Yang dihapus masih banyak banget. Apalagi kalau nanti indikatornya cuma sedikit, khawatirnya nanti malah akan habis gitu indikatornya. Gitu ya. Jadi ini seperti ini. Tanda merah ini udah ketahuan. Oke, berarti di dalam outer loading ini harus ada yang dibenerin, ya kan? Terus yang kedua, kita mau ngeliat AVE-nya. AVE-nya gimana? Kalau outer loadingnya kayak gitu jelas, AVE-nya juga akan jelek. Nih, dari mana Bu ngelihat AVE-nya? AVE itu ada di tombol ini, Construct Reliability and Validity. Di bawahnya F-square. Quality criteria ada R-square, F-square, dan Construct Reliability and Validity. Nah di sini ini bisa kalian geser ya biar kelihatan jelas semuanya. Ini bisa digeser. Ini Cromba Alpha, ini ROA, ini Composite Reliability, ini adalah AVE, Average Variance Extracted. Nah, kalau dilihat di sini AVE-nya masih merah semua. Berarti ini harus kita benerin modelnya. Caranya gimana balik ke modelnya? Cara balik ke modelnya adalah, ingat kalau di atas sebelah sini, ini saya sebut aja sebagai gampangnya ya, ini kalkulator. Kalau tombol kalkulator ini berarti artinya adalah tombol yang menampilkan hasil hitungan. Sedangkan di sebelah sini, ini ada tombol diagram atau gambar. Berarti di situ kalau kita mau membenarkan model kita atau gambar kita. Kita tinggal klik di sampingnya untuk membenarkan model kita. Nah, sebelumnya kita harus catat tuh. Tadi outer loadingnya yang merah yang mana aja ya, gitu. Kita klik outer loading. Oke, yang warna merah adalah CC3, JE10, JE12, JE13, JE15, JE16, 17, 2, 3, 4 yang JE. 6, 8. Wow, banyak sekali kan? Yang MW ada MW3 yang harus dibuang, MW6. Ini harus kita tulis. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ngolah data, sampingnya jangan lupa sedia oret-oretan biar kita bisa mencatat mana yang harus kita hapus. Tuh. Ini saya coba tulis. Baik, CC. CC itu yang harus dihapus adalah CC3. Nah, kalau udah masuk ke sini,
Jangan bolak-balik gitu, benar-benar harus dicatat ini tadi, karena kalau teman-teman ngapus salah satu indikator aja, nanti angka-angka yang di sini itu udah otomatis hilang. Jadi teman-teman harus punya catatan. Ini saya udah nyatet di HP, mana aja yang harus dihapus. Baik, saya mulai dari TC. TC ini yang harus dihapus adalah TC4. Oh ya, untuk outer loading ini dia minimal harus 0,7. Di bawah 0,7, 0,6 aja, ini dia langsung merah karena standarnya untuk outer loading itu adalah 0,7 gitu ya. Saya tulis di sini. Untuk outer loading nilainya patokannya adalah harus lebih besar dari 0,7. Sedangkan AVE ini harus lebih besar dari 0,5. Oke, saya kembali di sini. Kita hapus. Kalau saya sih ngapusnya nggak mau langsung semua karena takutnya habis. Saya lihat aja di sini TC. TC tadi yang paling kecil itu ini TC4. Nah, jangan lupa tangannya itu sambil mengeklik keyboard biar di tombol shift biar bisa menghapus variabel yang lainnya sekalian. Ini CC3 saya hapus, RC ini RC1, RC2 saya hapus. Nah, JE ini ruwet, makanya ini kalau nggak teman-teman nggak nyimpen, takutnya malah nggak nulis, nanti takutnya malah ribet. Nah, ini JE itu di catatan saya ada J yang 0,6 di sini belum saya hapus ya, sengaja. Pokoknya yang rendah-rendah dulu aja, yang di bawah 0,5 itu baru saya hapus. 0,5 dan di bawahnya baru saya hapus. 11, 12, 13. Nah, ini 11, 12 dulu deh. Lalu 16, 17, ditekan tombol shift ya, jangan lupa ya. 3, 6, ini 9, 8, 6. Tangannya shiftnya tetap ditekan biar kita bisa benar-benar memilih. Ini kalau MW itu adalah MW 3 sama 6 ya. Nah, kalau semuanya yang mau dihapus ini udah kayak gini, udah ada tandanya sendiri ya kan, bisa ya kelihatan ya bedanya. Kita tinggal klik kanan, delete. Oh, kalau tiba-tiba lo kok hilang semua, nggak usah panik, kita back aja. Nah, gini. Tapi emang rada ribet, jadinya kita ngulang lagi. TC-nya tadi TC. Nah kan, kayak gini jadi hilang. Kalau kita nggak punya catatannya, nanti kan khawatirnya bingung ya. CC-nya 3. PC-nya RC1, 2. 12, 13, 11. MW3, MW6. Coba kita lagi klik kanan, delete. Nah, gini.
Nah, kalau kayak gini bener nih, nggak hilang semua kayak tadi. Kalau hilang, nanti tekan undo aja, akan balik lagi kayak gini. Nah, kalau udah kita hapus nih, ini kan tadi udah ada yang kita hapus, ini ada yang kita hapus, ya kan? Kita klik lagi calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, nanti seperti ini, seperti biasa, kita klik auto loading. Masih ada nggak yang merah? Wah, ternyata untuk CC udah nggak ada yang merah. JE masih ada yang merah nih, J6, JE8, wah banyak. MW-nya udah nggak ada yang merah, RC-nya ada satu lagi yang merah, TC-nya juga ada yang merah. Kalau kayak gini, benar-benar kita harus catat lagi. Ya, kita balik lagi ke sini. Caranya sama, tetap harus dihapusin satu-satu. Ini JE10, JE15, JE2, JE4, J6, TC2, RC3. Kita delete. Kita olah lagi. Pokoknya caranya kayak gini terus. Hapus olah gitu. PLS algorithm. Start calculation. Nah, kita lihat auto loadingnya gimana. Apakah sudah cantik? Ternyata yang CC udah bebas. JE masih ada satu lagi itu, JE8. Sisanya TC4. TC4 dan JE8. JE8, TC4. Dihapus. Kita klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Kita lihat outer loadingnya. Oke, baik. JE-nya dari 17, saya tinggal 5. CC-nya tinggal 4. MW-nya ini masih lumayan banyak. RC-nya tinggal 2, bayangkan. TC-nya juga tinggal 2. Nah, ini berarti untuk outer loadingnya semuanya sudah bagus, sudah di atas 0,7. Tandanya semuanya udah hijau. Dan semuanya mengumpul di kolomnya masing-masing. Nggak ada yang menjadi satu. Nih, lihat ya, semuanya di kolomnya masing-masing. Udah. Kalau terloadingnya sudah, kita cek di sini di construct reliability and validity. Ya, kita lihat ini bisa kita geser biar ada besar, biar jelas ini tuh maksudnya apa toh? Composite reliability, varian extracted AVE. Nah, outer loading tadi sudah, AVE-nya kalau di sini kita lihat warnanya semua sudah hijau. Jadi ini AVE kan standarnya adalah 0,5 dan di sini dia sudah di atas 0,5 semua. Berarti untuk AVE ini sudah oke, outer loading semuanya juga sudah oke di atas 0,7 tadi. Selanjutnya kalau teman-teman pengen ngecek yang lain gitu, pengen ngecek discriminant validity, teman-teman bisa menggunakan Forner-Laker criterion dan cross loading. Di mana Bu saya harus menemukan Forner-Laker criterion dan cross loading? Cara menemukannya itu ada di sini, ada tulisan discriminant validity, di bawahnya construct reliability and validity. Di sini kita klik discriminant validity. Nah, cara untuk melakukan pengecekannya adalah nih ya, hasil nilai yang paling atas itu nilainya harus paling tinggi, harus lebih tinggi dibandingkan variabel yang ada di bawahnya, ya. 0,77 dibandingin sama ini dia lebih besar, ya kan? Di bawahnya ini semuanya lebih kecil dibandingkan 0,775. Pun juga di sini 0,8, sisanya yang di bawahnya lebih kecil. Ini juga sama 0,847, ini yang nilai yang di bawahnya lebih kecil, ini juga sama. Berarti kalau kayak gitu kita sudah lolos discriminant validity, yaitu Forner-Laker kriterionnya sudah oke. Ya, kita klik di diskriminan tadi ya. Nanti akan keluar seperti ini, Forner-Laker criterion. Ngeceknya gitu. Pokoknya nilai yang di atas ini
harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang di bawahnya. Kalau semuanya udah, berarti oke. Boleh nggak Bu saya kalau nggak lanjut ini? Nggak apa-apa gitu, pakai yang auto-loading sama AVE tadi juga nggak apa-apa. Ini kalau mau lebih robust lagi, hasilnya lebih bagus lagi. Nah kalau udah Warner-Lacker Criterion, kita ngecek cross-loadingnya. Nah, kalau cross-loading ini yang harus membutuhkan ketelitian. Jadi, CC ini kan mewakili cognitive crafting. Berarti, nilai yang ada di cognitive crafting ini, dia harus lebih besar dibandingkan yang lainnya. Variabel-variabel di tempat yang lainnya. CC ini cognitive crafting, di atasnya ini ya. Kolomnya di sebelah sini, cognitive crafting, kolomnya ada di kolom yang pertama. Ini untuk yang di kolom-kolom selanjutnya harus lebih kecil. JE, job engagement, itu di sebelah sini. JE itu di kolom kedua. Lah nilai di kolom-kolom yang samping kanan kirinya itu juga harus lebih kecil dibandingkan dengan kolom JE-nya. MW itu di kolom sebelah ini ya, ada meaningfulness. Nah, di sini berarti kolom-kolom yang di sampingnya ini nilainya harus lebih kecil dibandingkan yang di sini. Itu kalau menggunakan cross-loading. Nah, kalau cross-loading sama Warner-Lacker Criterion sudah, selanjutnya apa Bu yang harus dicek? Selanjutnya yang harus dicek itu adalah uji reliabilitas. Kita menggunakan Cronbach alpha. Cronbach alpha itu kalau menurut Nunnelly et al. Itu adalah harus di atas 0,6. Atau ada juga yang mengatakan 0,7 gitu. Tapi kalau saya sih pakainya 0,6 aja, pakai Nunnelly 0,6 gitu. Ketinggian kalau 0,7. Kalau composite reliability itu di atas 0,6 kalau nggak salah juga. Sama, kalau nggak 0,6, 0,7. Nah, gimana cara ngeceknya, Bu? Cara ngeceknya, teman-teman kembali ke sini. Tadi kan kita masih di sini ya. Klik construct reliability and validity. Kita geser dulu biar kelihatan ini variabel apa. Nah, ini loh yang namanya Cronbach alpha. Cronbach alpha itu di mana tuh nyarinya? Di sini. Lah Bu, ini gimana kok merah? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita pakai Nunnelly, meskipun ini warnanya merah, ini Cronbach alpha-nya tetap dinilai reliable. Jadi variabel cognitive crafting dinilai reliable gitu. Job engagement reliable ini merah nggak apa-apa gitu, udah nggak usah diutak-atik lagi. Yang penting menurut Nunnelly itu standarnya adalah 0,6. Nah, bisa juga menggunakan composite reliability yang ada di sini. Jadi aduh kok kayaknya Cronbach alpha kok ada yang merah, ya udah pakai composite reliability, nggak apa-apa. Mau pakai dua-duanya ya nggak apa-apa, ini meskipun merah ini tetap reliable karena menurut Nunnelly itu 0,6 standarnya itu. Nah sudah, ketika ini sudah, yuk kita kembali lagi ke gambar ini. Saya mau percantik dulu gambarnya karena tadi banyak variabel yang di drop. Caranya kita klik ini variabelnya, terus di sini kita rapikan. Mau bentuk yang kayak gimana? Nah nih, jadi biar urut gitu, rajin. Ini pakai dirapikan, pakai yang ada di samping. Ini menyenangkan sekali menggambar menggunakan ini. Intinya ini jauh lebih gampang sih menurut saya dibandingkan sama SPSS, karena kita sekali melakukan kalkulasi di situ hasilnya udah ada, tinggal kita tekan mau tombol yang mana aja ya kan. Di sini tadi kita tinggal tekan mau outer loading, tinggal klik outer loading. Kita mau ngeklik AVE, kita tinggal udah ketahuan di sini AVE-nya, reliability-nya juga udah ketahuan gitu kan. Discriminant validity kita juga udah tinggal klik. Kita mau lihat R square-nya juga udah langsung kelihatan R square-nya berapa gitu. Jadi ini jauh lebih enak banget gitu menurut saya. Makanya ini saya ajarkan ke teman-teman. Nah, kalau udah kita rapiin, selanjutnya kita mau melakukan uji hipotesis. Untuk ngecek hipotesis kita ini sebenarnya diterima atau ditolak sih gitu. Kalau saya sih tidak menggunakan istilah hipotesis diterima atau ditolak gitu, tapi hipotesis itu didukung atau tidak didukung. Karena hipotesis itu adalah sebuah pernyataan gitu ya. Kayak ini tadi, task crafting berpengaruh, hipotesis satunya task crafting berpengaruh terhadap job engagement.
Cognitive crafting berpengaruh terhadap job engagement, relational crafting yang ketiga, hipotesis ketiga berpengaruh terhadap job engagement, dan job engagement berpengaruh terhadap meaningfulness of work. Nah, kalau kayak gini, nanti kita lakukan proses pengolahan data, klik calculate. Kalau tadi menggunakan PLS algorithm, sekarang kita menggunakan bootstrapping yang ada di bawahnya. Bootstrapping kita klik. Nah, untuk level of significance ini kita menggunakan 0,05. Kenapa menggunakan 0,05? Karena ini sudah menjadi standar untuk penelitian-penelitian sosial. 0,05 ini adalah tingkat kesalahan yang diperbolehkan gitu. Jadi tingkat kesalahan yang diperbolehkan di dalam penelitian sosial itu significant levelnya adalah 0,05 atau kesalahannya hanya 5%. Mungkin kalau misalkan kalian di kedokteran significant levelnya harusnya 1% gitu. Pokoknya sedikit sekali kesalahan yang boleh dilakukan, hanya 1%. Karena kan kalau dunia kedokteran ini berkaitan dengan jiwa manusia ya. Ini tentu harus membutuhkan suatu hal yang lebih presisi gitu. Tapi kalau kita ilmu sosial ini kita cukup menggunakan 0,05, ini biarin aja. Selanjutnya sama, kita start calculation. Dibiarin aja, biarin sampai finish semua. Nah, dia akan memunculkan hitungan seperti ini. Nah, dari sini kita langsung bisa ngelihat nih dari path koefisiennya, kita klik path koefisien ya, hasilnya ini tadi nih. Nah, ini udah langsung ketahuan. Kalau saya sih ngelihatnya dari p-value-nya ini aja, kok asal semuanya hijau berarti hipotesis kita diterima semua. Nah, dia sudah langsung menggambarkan hipotesis 1, cognitive crafting terhadap job engagement itu kita ngelihatnya dari ini, T statistik. Standarnya T statistiknya ini harus di atas 1,96. Jadi hipotesisnya ini akan didukung itu ketika nilai T statistiknya ini lebih besar daripada 1,96. Ini di sini semuanya udah lebih besar dari 1,9. P-value-nya ini udah hijau semua. Kalau nanti ada salah satu yang merah, berarti pada hipotesis itu ada yang tidak didukung. Nah, ini hipotesis pertama saya, cognitive crafting. Ingat ya bentuknya tadi, masih ingat ya? Cognitive crafting terhadap job engagement itu didukung karena T statistiknya lebih besar dari 1,96. Hipotesis kedua saya itu yang ini, task crafting terhadap job engagement itu juga didukung karena di atas 0,196 dengan p-value 0,00. Lalu relational crafting terhadap job engagement itu juga didukung karena dia di atas 1,96. Dan hipotesis terakhir, job engagement ke meaningfulness of work itu juga didukung. Nah, kita udah ketahuan dan udah selesai proses pengolahan data. Proses pengujian instrumen ini udah selesai. Kalau misalkan mau ngelihat, aduh indirect effect-nya gimana dong Bu gitu. Ini adalah indirect effect-nya. Jadi hubungan cognitive crafting ke meaningfulness of work. Nih, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ternyata juga didukung, ya. Ini didukung di atas 1,96, p-value-nya juga udah hijau semua. Gitu. Saya kira ini jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan SPSS. Menurut saya ini jauh lebih mudah. Nah, kalau mau ngelihat terus besaran pengaruhnya berapa Bu? Ini task crafting ke job engagement, cognitive crafting ke job engagement, relational crafting ke job engagement, lalu job engagement ke sini ngelihatnya dari mana? Kita klik yang tombol kalkulator ini, yang PLS algorithm ini beda ya. PLS algorithm ini yang hasil bootstrapping. Ya. Kita lalu klik path coefficient.
Nah, ini kita akan tahu cognitive crafting terhadap job engagement. Ini besaran pengaruhnya adalah 0,355. Relational crafting ke job engagement itu besaran pengaruhnya sebesar 0,18. Sedangkan task crafting terhadap job engagement ini pengaruhnya adalah sebesar 0,391. Nah, job engagement ke meaningfulness of work itu besaran pengaruhnya adalah 0,780. Nah, untuk PET coefficient ini biasanya ya saya tuliskan di sini deh. PET coefficient. Nah, ini saya tulis uji hipotesis ya, biar nanti ingat. Nah, uji hipotesis. Tadi hasilnya, hasil tes statistik harus lebih besar dari 1,96 gitu. P-value harus hijau. Yang ada di samping itu harus hijau. Nah, untuk melihat sedangkan untuk melihat besaran pengaruh itu kalau saya gambarkan sebuah garis, dia itu antara -1 0. Duh, kenapa nih? Coba. Pas aja. Aduh, hilang lagi. Jadi ini di sini misalnya -1, di sini 1. Kalau misalnya -1 itu berarti, kalau minus itu berarti pengaruhnya itu adalah negatif. Sedangkan kalau 0 sampai dengan 1 itu berarti pengaruhnya positif. Nah, di sini kita melihat pengaruhnya itu kan 0 ya. 0,355 sampai ke arah 1, dan ini berarti dia hubungan pengaruhnya adalah positif. Berarti positif signifikan gitu ya. Kalau taunya positif signifikan ini dari PET coefficient ini tadi. Jadi bukan PET iya benar, dari PET coefficient. Jadi gitu teman-teman, cara untuk melakukan proses pengolahan data menggunakan uji mediasi. Nah ya, ini namanya uji mediasi. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Mungkin nanti next saya akan ajarkan tentang bagaimana mengolah menggunakan uji moderasi. Saya harap ini akan bisa bermanfaat sehingga tesis kalian, skripsi kalian ini akan jauh lebih baik gitu kan, karena menggunakan model yang lebih sophisticated gitu, lebih bagus, menggunakan mediasi, menggunakan moderasi gitu, sehingga akan membuat nilai teman-teman menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya ini bisa nggak sih Bu kalau misalkan dipakainya nggak usah pakai mediasi gitu, kayak regresi biasa? Bisa, ini bisa dipakai untuk regresi biasa, nggak pakai mediasi juga teman-teman bisa kalau mau mengolah pakai ini. Tapi kalau misalkan diolah pakai SPSS juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sekarang karena ada Smart PLS ini, saya lebih suka pakai Smart PLS karena hasilnya itu saya tinggal klik-klik aja gitu mau yang mana. Saya pengen ngecek R-square-nya gitu, saya tinggal klik R-square. Reliability-nya saya tinggal klik gitu, dan yang enaknya lagi udah ada tanda merahnya gitu-gitu kan kemarin tadi kalau untuk outer loading. Jadi kita langsung ketahuan oh yang ini jelek, yang mana harus kita hapus gitu. Kalau menurut saya itu, jadi saya lebih senang untuk menggunakan Smart PLS ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.